Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai yang namanya tenaga geologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, pokok pembahasannya pertama, yaitu ada yang namanya tenaga endogen, dan juga ada yang namanya tenaga eksogen. Nah, untuk tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam. Nah, artinya tenaga endogen ini sebagai pembentuk muka bumi yang bersumber dari dalam. Jadi kata kuncinya tenaga endogen itu adalah tenaga yang membentuk muka bumi yang ada di bumi kita ini. Nah, sedangkan kalau tenaga eksogen itu diartikan sebagai tenaga yang berasal dari luar. Nah, sedangkan untuk tenaga eksogen itu sendiri adalah tenaga yang sifatnya merusak, yang sumbernya dari luar. Kemudian mari kita bahas satu persatu mengenai tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Nah, yang pertama untuk tenaga endogen, itu yang pertama ada yang namanya tektonisme. Apa sih sebetulnya tektonisme itu? Kemudian yang kedua ada juga vulkanisme, dan yang ketiga ada seisme. Jadi tenaga endogen ada tiga ya, mulai dari tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Yang pertama, kita bahas tektonisme. Nah, kalau tektonisme adalah tenaga yang berasal dari tekanan di dalam bumi akibat panas bumi yang sumbernya dari mana? Tentu dari inti bumi. Karena inti bumi adalah bagian yang paling panas dalam lapisan litosfer. Nah, jadi tektonisme adalah tekanan yang berasal dari panas bumi. Kemudian yang kedua, vulkanisme. Nah, kalau berbicara mengenai vulkanisme, itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya proses meletusnya gunung api. Nah, gejala alam yang terjadi akibat aktivitas magma yang ada di dalam bumi. Nah, kegiatan erupsi gunung berapi itu sangat berkaitan dengan yang namanya tenaga endogen berupa vulkanisme. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu ada seisme, yang mana seisme itu diartikan sebagai getaran atau nama lainnya adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi itu kan sifatnya dia dapat membentuk suatu yang baru gitu kan. Nah, seisme itu sendiri adalah getaran di permukaan bumi yang tentunya disebabkan oleh kekuatan dari dalam dan berhubungan dengan yang namanya gerakan lempeng. Jadi ketika ada pertemuan lempeng tentu saja akan menyebabkan yang namanya gempa bumi. Artinya permukaan bumi kita ini bergerak. Nah, kemudian kita bahas yang pertama mengenai tektonisme. Tektonisme itu kan ada dua gerakan, mulai dari gerakan epirogenetik dan juga gerakan orogenetik. Nah, kalau gerakan epirogenetik itu adalah gerak lapisan kerak bumi yang relatif lambat, waktunya lama dan juga meliputi wilayah yang luas. Jadi kata kuncinya kalau gerak epirogenetik adalah lambat, lama, dan juga luas. Sedangkan kalau gerak orogenetik itu adalah gerak lapisan kerak bumi yang relatif cepat, waktunya singkat, dan meliputi wilayah yang sempit. Jadi kata kuncinya cepat, singkat, dan sempit. Kemudian kita bahas yang pertama ada gerak epirogenetik. Kalau gerak epirogenetik itu ada dua bagian. Yang pertama dia bersifat positif, yang mana gerak turunnya daratan sehingga terlihat permukaan air laut ini seolah-olah bergerak naik. Nah, jadi kata kuncinya kalau positif dia daratannya turun, sedangkan air laut seolah-olah naik. Nah, ini adalah gambarnya. Bisa dilihat di gambar ini ada tanda panah. Kemudian yang kedua ada yang namanya gerak epirogenetik negatif. Nah, kalau epirogenetik negatif itu adalah gerak naiknya daratan sehingga terlihat permukaan air laut itu menyusut. Jadi daratannya dia naik, sedangkan permukaan air lautnya itu seolah-olah turun. Gambarnya kayak ini. Kemudian yang kedua ada gerak orogenetik. Nah, tadi kalau gerak orogenetik dia itu bersifat cepat dan juga singkat waktunya, meliputi wilayah yang sempit. Nah, kalau gerak orogenetik itu sangat berkaitan dengan yang namanya pembentukan area pegunungan.
Nah, yang pertama, kalau gerak orogenetik itu akan berkaitan dengan yang namanya lipatan atau folds. Jadi lipatan itu merupakan gerakan permukaan bumi yang dapat menyebabkan lapisan kulit bumi melipat atau berkerut. Nah, gambarnya kayak gini. Sedangkan yang kedua ada yang namanya patahan atau fold. Nah, patahan merupakan gerakan pada lapisan bumi yang menyebabkan lapisan kulit bumi itu retak atau patah. Nah, puncak dari lipatan itu namanya anticline, sedangkan kalau lembah dari lipatan itu namanya syncline. Nah, ini ya, puncaknya namanya anticline, kalau lembahnya namanya syncline. Nah, biasanya di puncak anticline itu dapat kalian temukan berupa sumber daya alam berupa minyak bumi. Kenapa? Karena di bagian puncak anticline ini yang ada gambar kayak garis-garis itu di sana itu dapat ditemukan batuan sedimen yang berasal dari fosil. Sehingga minyak seperti yang kita tahu kalau minyak bumi itu kan berasal dari fosil. Nah, jadi di puncak antikline dapat kalian temukan berupa sumber daya alam berupa minyak bumi ya. Nah, contohnya ada di mana? Contohnya ada di daerah Rembang, Jawa Tengah. Kemudian juga ada di Wonocolo, Jawa Tengah. Kemudian di daerah Blora. Di sana banyak sekali ditemukan puncak-puncak antikline. Kemudian yang kedua ada jenis patahan. Nah, jenis patahan juga ada dua. Ada yang namanya graben dan juga horst. Nah, kalau bagian yang atas atau bagian yang naik itu namanya horst. Sedangkan kalau bagian yang turun itu namanya graben. Nah, kemudian yang selanjutnya ada vulkanisme. Apa sih vulkanisme? Vulkanisme itu tadi berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan dari magma saat terjadi erupsi gunung berapi. Nah, berdasarkan tempat pembekuannya, magma terbagi menjadi dua, yaitu intrusi magma dan juga ekstrusi magma. Nah, kalau intrusi berarti dia masih berada di dalam, sedangkan kalau ekstrusi dia sudah keluar. Berarti kalau keluar magma itu akan menjadi lava. Nah, ini adalah gambarnya. Mulai dari ada bagian dapur magma. Dapur magma itu adalah bagian yang paling dalam. Kemudian juga ada pipa kepundan. Pipa kepundan itu adalah jalan dari magma. Jadi ketika magma sampai ke permukaan itu ternyata ada jalan atau ada bagiannya yang dinamakan dengan pipa kepundan. Nah, contohnya gunung berapi bisa kalian temukan di mana? Di daerah Lumajang. Yaitu ada yang namanya Gunung Semeru. Nah, kalau Gunung Semeru itu dia itu maknanya sangat dangkal sehingga dia sampai sekarang masih sering mengalami erupsi. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya material vulkanik. Material vulkanik itu adalah benda-benda yang dikeluarkan dari proses vulkanisme. Nah, yang pertama ada benda padat atau yang dinamakan dengan eflata. Benda padat ada apa saja? Ada debu, pasir, lapili, batu, dan juga ada skoria yang sudah kemarin kita pelajari. Nah, ini adalah gambarnya. Ini merupakan lava bom. Ini merupakan hasil material vulkanik dari Gunung Merapi yang ada di daerah Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada benda cair atau efusif. Nah, berupa lava, lahar dingin, dan juga lahar panas. Ini ya gambarnya. Nah, gambar yang di sini ini merupakan salah satu hasil material vulkanik yang dihasilkan dari Gunung Semeru di mana? Di Lumajang. Kemudian yang ketiga ada yang namanya benda gas. Benda gas itu ada yang namanya solvatan, mufid, fumarol, belerang, dan sebagainya yang tentu saja itu dapat mengganggu pernapasan kita. Makanya ketika terjadi erupsi tentu banyak korban. Kenapa? Karena mereka susah untuk bernafas. Karena gas-gas yang dihasilkan itu sangat sangat mematikan sekali, terutama bagi makhluk hidup, bukan hanya manusia, tetapi juga hewan. Kemudian selanjutnya ada seisme. Nah, seisme tadi itu berkaitan dengan yang namanya getaran atau gempa bumi. Yang pertama ada gempa vulkanik. Nah, kalau gempa vulkanik itu disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Nah, biasanya ketika Gunung Merapi itu akan meletus, tentu dia akan mengeluarkan tanda-tanda terlebih dahulu. Salah satunya adalah gempa. Nah, namanya adalah gempa vulkanik. Kemudian yang kedua ada yang namanya gempa tektonik. Nah, kalau gempa tektonik itu disebabkan oleh pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penenjaman yang cukup dahsyat. Nah,
Lempeng-lempeng yang ada di bumi ini, dia akan bergerak setiap tahunnya tanpa kita sadari. Kenapa? Karena pergerakannya sangat lambat setiap tahun. Mulai dari 6 sampai 7 sentimeter saja. Dan itu sangat tidak berasa bagi kita, terutama manusia. Bisa kita rasakan ketika terjadi gempa bumi. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya gempa runtuhan. Nah, kalau gempa runtuhan itu biasanya disebabkan oleh tanah longsor, gua yang runtuh, dan sebagainya. Nah, biasanya gempa runtuhan itu bisa ditemukan di area-area yang memiliki gua. Contohnya di daerah Pegunungan Sewu. Di sana banyak sekali ditemukan gua bawah tanah. Nah, ini ya, ini adalah bagian dari seisme. Nah, kalau berbicara mengenai seisme, ada dua konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu ada yang namanya epicentrum dan juga hipocentrum. Nah, kalau epicentrum dia adalah titik pusat gempa yang berada di atas permukaan bumi. Sedangkan kalau hipocentrum dia adalah titik lokasi gempa yang berada di bawah permukaan bumi. Nah, jadi ketika terjadi tsunami yang diakibatkan oleh gempa terlebih dahulu, maka hiposentrumnya atau kedalamannya dia kurang dari 100 km dan kecepatan gempanya itu di atas 7 skala Richter. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa terjadi tsunami. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya tenaga eksogen. Nah, kalau tenaga eksogen itu tadi tenaga yang berasal dari luar yang sifatnya merusak. Yang pertama ada pelapukan. Nah, pelapukan itu merupakan proses penghancuran batuan dari bongkahan besar menjadi bongkahan kecil. Nah, jadi pelapukan itu terjadi pada batuan. Jadi setelah terjadi pelapukan dari batuan itu tadi, maka akan membentuk yang namanya tanah. Jadi tanah itu dihasilkan dari proses pelapukan batuan. Nah, misalnya gini contohnya, pelapukan yang terjadi pada batu kapur. Nah, maka tanah yang dihasilkan dinamakan dengan yang namanya tanah kapur. Nah, pelapukan ini disebabkan oleh itu tadi, mulai dari sinar matahari, cuaca panas, cuaca dingin, dan sebagainya. Dan bahkan bisa juga disebabkan oleh makhluk hidup. Nah, kita mengenal tiga bagian pelapukan, mulai dari pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan juga pelapukan biologi. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Nah, ini adalah contoh dari pelapukan. Kemudian yang kedua ada yang namanya sedimentasi. Kalau sedimentasi itu adalah proses pengendapan dari hasil erosi dan juga pelapukan. Nah, ini adalah contoh dari proses sedimentasi. Biasa kalian temukan di area dekat sungai. Nah, di daerah kelokan sungai itu di bagian kirinya itu ada yang namanya sedimentasi atau dinamakan dengan point bar. Sedangkan kalau di area kanannya atau yang tergerus itu namanya cumbang. Dia adalah bagian yang terkena erosi namanya cumbang kalau di kelokan sungai atau meandering. Nah, kemudian nah ini adalah contoh sedimentasi yang dihasilkan dari proses pengendapan angin. Itu namanya gumuk pasir atau sandun. Kemudian yang kedua, ini adalah delta. Delta juga proses dari sedimentasi. Ini adalah contoh dari delta Sungai Bengawan Solo yang ada di daerah Jawa Tengah. Oke, di daerah perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, ini dilihat berdasarkan dari citra yang mana dari 2005 sampai 2019, proses sedimentasinya itu sangat tinggi sekali ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya erosi. Kalau erosi dia adalah proses pengikisan dan pemindahan material batuan ke wilayah yang lain. Contoh nyatanya bisa kalian temukan di mana? Di area sungai. Nah, biasanya di sungai-sungai itu kan banyak sekali area bagian sungai yang sudah tergerus oleh air. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan erosi. Nah, contohnya kayak gini. Nah, itu kan sudah terlihat di bagian gambar, itu semakin lama dia akan semakin memakan banyak tanah. Istilahnya kayak memakan tebing yang ada di area pinggiran sungai. Kemudian yang terakhir ada yang namanya mass wasting. Nah, kalau mass wasting itu adalah proses pindahnya massa batuan atau tanah karena gaya berat. Nah, kata kuncinya kalau mass wasting itu adalah gerakan tanah. Jadi kayak contohnya ada tanah longsor, tanah amblesan, dan sebagainya. Yang tentu saja itu sangat berbahaya sekali. Nah, gambarnya kayak gini. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.